Mereka yang hidup dalam kualitas yang baik di tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tuhan tetap bilang berkata begini loh. Diberkatilah engkau oleh Bapa di surga. Amin. Diberkatilah engkau. Saya tidak tahu saudara sedang ada di ayat yang keberapa. Apakah saudara sedang berduka, sedang bermurah hati. Apa yang saudara sedang coba lakukan sekarang dengan kualitas yang baik. Tuhan sedang bilang buat saudara, saya mengingatkannya. Diberkatilah engkau. Amin. Tuhan melihat semua yang engkau lakukan. Tuhan bilang diberkatilah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk, silakan duduk. Shalom juga Bapak Ibu yang ikuti ibadah ini di rumah atau dimanapun saudara berada hari ini. Shalom. Damai sejahtera Tuhan tetap ada dengan saudara. Amin. Minggu lalu Pak Kris sudah berbagi tentang committed to walk together. Ini adalah apa yang diangkat dari ulang tahun gereja ini yang ke-30. Disampaikan minggu lalu bahwa arti dari committed to walk together adalah berkomitmen untuk berjalan bersama. Jalan bersama tidak bisa cepat. Jalan bersama mau tidak mau saudara akan melangkah lambat. Tapi tetap kita sama-sama punya tujuan. Amin. Pak Kris sempat bilang kalau mau jalan cepat, kalau mau sampai cepat jalan saja sendiri. Tapi jalan bersama pasti menyenangkan. Sebab itu proses akan terjadi. Pak Kris bicara tentang didikan Tuhan akan terjadi dalam kita. Selalu akan baik. Saya ingat sekali begini loh. Every miracle begins with problem. Kalau ada proses, ada persoalan, ada apa saja yang ada di jalanan kita, tetap akan mengarahkan kita kepada mujizat. Amin. Nah, saudara, akhir-akhir ini kita sangat dikejutkan, bukan? Dengan berita tentang satu keluarga mapan yang meninggal di dalam rumahnya. Ditemukan mati satu keluarga di rumahnya. Coba digali sampai tadi malam saya masih dengarkan dikatakan nggak ada yang tahu penyebabnya. Tapi diduga ini adalah karena mereka menganut paham atau sekte tertentu. Saudara hati-hati dengan pengajaran yang saudara dengarkan. Hati-hati dengan apa saja yang saudara pilih untuk saudara tonton. Saudara perlu waspada untuk saudara memahami Tuhan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Saudara kalau saudara perhatikan, mencari berita baik hari-hari ini sulit. Yang jadi berita cuman sesuatu yang tidak baik. Ya kan? Katanya bad news is good news. Tapi ke saudara, kalau saudara mau cari berita baik, firman adalah berita baik. Saya percaya keputusan Bapak Ibu Saudara berkumpul dan saudara yang mendengarkan di rumah. Saudara pahami bahwa firman tetap berita yang baik, amin. Nah, pagi hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 1 sampai yang ke-12. Matius 5 ayat 1 sampai yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya.
Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang bawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Yang terakhir, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Amin. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan para murid untuk melihat keadaan sekeliling kamu dengan cermat dan mampu menerima kenyataan ini. Bahwa ketika saudara dan saya hidup di dalam dunia ini, ada orang miskin. Dia sebutkan di ayat 4. Ada orang yang berduka cita. Dia menyebutkannya di ayatnya yang keempat. Dia tadi di ayat ketiga. Disebutkan di ayat yang keempat. Ada orang yang karena hidup dalam kebenaran, dia dicela dan dianiaya dan difitnah. Disebutkannya dalam ayat yang ke-11. Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit memaparkan realita di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa yang saudara dan saya hidupi hari ini. Di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam kuasa dosa, banyak hal yang seharusnya tidak terjadi, namun terjadi. Ya kan? Namun syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak menutup realita ini. Tuhan Yesus menggambarkan kenyataan dengan realita bahwa di dunia yang kita hidupi ada orang miskin. Ada yang berduka. Ada yang dicela, difitnah karena melakukan kebenaran. Iya kan? Ini kan sebuah potret yang terjadi di dalam dunia ini. Saudara pasti paham itu. Saya ingat, saya dengar, saya pahami satu cerita dari salah satu jemaat. Dia bilang ketika dia ingin sekali hidup, bertobat, ikut ke gereja, ibadah bersama di gereja ini. Kalau dia pulang, lalu kakaknya bilang begini, siapa yang menang? Karena dia bilang gereja kamu ribut sekali, tepuk-tepuk tangan. Siapa yang menang? Skor berapa-berapa lah. Terus dia pikir, dia bilang dia masuk kamar. Dan dia mulai menangis. Ingin hidup baik. Saudara, salah satu anak muda juga bilang begini. Dia diusir dari rumahnya karena dia ingin hidup benar. Dan saudara, dari zaman Yesus menjelaskan kepada murid, sampai sekarang kita menghadapinya, bukan?
Kirain cuman sekarang. Kepingin hidup benar sulit. Dari zaman Yesus bilang ada yang dicela karena dia ingin melakukan kebenaran. Iya kan? Mari saya bilang gini, di dalam dunia yang sudah jatuh ini, Yesus paparkan ini semua. Saudara akan lihat dari zaman dulu dan saudara akan lihat yang sekarang. Sebuah potret yang terjadi di dunia. Ini yang Tuhan Yesus inginkan saudara dan saya pahami. Artinya kan Tuhan tahu kondisinya. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan Yesus tidak menyembunyikan realita buruk. Dan hanya memaparkan realita baik. Tuhan Yesus menjabarkan semuanya. Ada ini loh. Ada ini di dalam kehidupan. Saya ingat anak itu bercerita ketika dihina, dicela. Kalau dia pulang ingin melakukan kebaikan, setelah hidup dalam pertobatan. Saudara tahu, satu demi satu anggota keluarganya akhirnya juga bertobat. Akan terjadi. Tuhan tidak tinggal diam. Kalau saudara suka judul khotbah, saya beli judul khotbah ini adalah Tuhan peduli. Ya kan? Tuhan Yesus begini loh, Tuhan Yesus memaparkan hal yang tidak baik, tapi Tuhan Yesus bilang begini, ada orang-orang yang tetap hidup dengan kualitas yang baik. Di dalam dunia yang sudah jatuh ini masih ada orang-orang yang lemah lembut. Amin. Ayat 5 menjelaskan. Ada orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ada orang yang rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Yesus menyebutkannya di ayat 6. Ada orang yang murah hati. Tuhan Yesus menyebutkannya di ayat yang ke-7. Saudara, berbaik hati di zaman sekarang ini udah gak tren lagi. Semakin hari manusia semakin berfokus kepada dirinya sendiri. Ya kan? Saya di bawah kalau hari Sabtu saya lihat keluar. Saya lihat anak-anak muda, cucu-cucu saya yang bersemangat datang rame-rame membersihkan gereja, enggak dibayar loh. Mereka ingin melakukan sesuatu kebaikan, bermurah hati tanpa bayaran. Enggak ada yang puji, tapi saya lihat dari dalam. Ada mereka yang bergiat untuk melakukan kebaikan, masih ada. Padahal dunia sudah semakin tidak baik ini. Jadi gini, di satu sisi ada realita dunia yang jatuh di dalam dosa. Di sisi yang lain Tuhan Yesus menggambarkan ada orang-orang yang hidup dengan kualitas yang baik. Amin. Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang hidup dengan kualitas yang baik ini, dia berkata, berbahagialah. Amin. Saudara, kata berbahagia bukan berarti sekedar happy. Bukan sekedar berarti gembira. Kata berbahagia diambil dari kata dasar yang berkata, diberkatilah engkau. Diberkati oleh siapa? Siapa lagi selain dari Bapa yang di surga? Amin. Jadi Yesus memaparkan realita di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini agar murid-muridnya hidup dalam kualitas yang baik. Kalau saya berbicara mengulanginya lagi,
Saya juga harapkan kita sama-sama berkeputusan hidup dengan kualitas yang baik. Amin. Mereka yang hidup dalam kualitas yang baik di tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, Tuhan tetap bilang berkata begini loh, diberkatilah engkau oleh Bapa di surga. Amin. Diberkatilah engkau. Saya tidak tahu saudara sedang ada di ayat yang keberapa. Apakah saudara sedang berduka, sedang bermurah hati? Apa yang saudara sedang coba lakukan sekarang dengan kualitas yang baik? Tuhan sedang bilang buat saudara, saya mengingatkannya, diberkatilah engkau. Amin. Tuhan melihat semua yang engkau lakukan. Tuhan bilang diberkatilah. Dua realita keadaan ini disandingkan oleh Yesus. Kenapa? Supaya Anda dan saya dan para murid tidak kecewa hanya ketika mereka melihat dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Amin. Sebab jika, mari Bapak Ibu Saudara, sebab jika realita buruk saja yang saudara perhatikan, saudara, Anda akan cenderung menjadi orang yang pesimis. Apa sih pesimis? Kehilangan semangat untuk menjalani hidup ini. Hidup di tengah dunia yang berdosa tidak mudah, tidak gampang. Kita bisa tergoda menjadi pesimis, kehilangan semangat, iya kan? Dan kalau kita menjadi yang pesimis, lama-kelamaan kita akan menjadi pribadi yang apatis. Apa sih apatis? A, tanpa, patis, asal katanya patos, artinya gairah. Jadi saudara menjalani kehidupan ini sudah apatis, tanpa gairah, ikut saja. Jadi-jadilah, ya kan? Seperti zombie, jalan-jalan gak ada tujuan. Tapi kan kita gak begitu, firman menjanjikan yang baik. Saya sedang menjelaskan apa yang Yesus gambarkan. Yang paling parah kan saudara, repotnya kalau kita hidup sudah apatis, kita akan menjadi pribadi yang oportunis. Apa oportunis? Pribadi yang memanfaatkan situasi tanpa peduli benar atau salah. Yang penting untuk keuntungan saya. Banyak kan saudara bisa lihat? Gak peduli yang lain, yang penting saya untung. Kalau ke gereja untungnya apa buat saya? Kalau pelayanan saya bisa dapat apa dari sini? Akhirnya orientasi setiap pribadi sudah apa yang akan mereka dapatkan dari siapapun yang ada di sekitar kita. Pada suatu kali teman saya bercerita. Teman saya bilang katanya di satu kampung diadakan jamuan makan malam. Jadi mereka bersepakat tolong warganya masing-masing bawa anggur ya. Anggur yang ini supaya kita minum bersama. Ya kan? Jadi mereka saudara kondisi orang-orang di segi kampung itu sudah mulai pesimis. Mereka bilang gak mungkin. Kalau saya bawa anggur yang benar belum tentu tetangga saya bawa. Sudahlah mendingan kita bawa saja air putih. Saudara dia tetap bawa air putih. Dia memutuskan bawa air putih dalam botol. Katanya disuruh taruh di depan pintu sana. Nanti dituang. Nanti kita akan minum sama-sama sementara jamuan makan malam. Saudara ketika keran dibuka. Semua dengan gelasnya. Saudara tahu apa yang keluar? Air putih.
Saudara bayangkan, tidak ada satupun orang penduduk di kampung itu yang berinisiatif melakukan yang benar. Mereka sama semuanya, saling mencurigai satu dengan yang lain. Dan berpikir bahwa gak usah bawa yang betulan. Toh, lihat saja, nanti pasti. Sudah oportunis, sudah pesimis. Pasti mereka akan buat yang sama. Saudara, keadaan dunia jadi begini akhir-akhir ini. Iya kan? Saya katakan tadi, berbaik hati sudah langka di saat-saat ini. Iya kan? Tapi Tuhan sedang bilang begini, katanya bilang berbahagialah. Saudara, apa yang digambarkan Yesus ketika Yesus memaparkan kondisi dunia saat ini? Kondisi dia yang buruk. Yesus juga memberikan gambaran yang lain. Yesus bilang begini, aku tetap memberkati mereka yang mau hidup dengan kualitas yang baik. Bagaimana keadaan saudara? Saudara tertantang untuk melakukan kebaikan dan kebenaran? Tuhan sedang bilang berbahagialah, hiduplah dengan kualitas yang baik. Hari itu Tuhan Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya untuk mempertahankan sikap yang benar dan baik di tengah dunia yang karut marut ini sebagai orang yang berbahagia. Yesus bilang, berbahagialah saudara sedang hidup sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan patah semangat kalau saudara merasa saudara sedang melakukan kebaikan. Yesus ingin hidup tidak pesimis di tengah dunia ini. Kita tidak hidup di tengah dunia yang serba terbalik menurut kita. Lalu kita mulai berkata, sudahlah, percuma aku hidup benar. Orang lain hidup dengan cara yang keliru, toh mereka berhasil. Yesus ingin saudara dan saya hidup dengan sikap yang penuh dengan semangat. Memahami kita punya daya juang. Karena Yesus tetap sedang bilang kepada kita, berbahagialah. Amin. Saya gak akan lama di sini. Saya mau bilang begini. Ini yang saudara, ikuti saya sedikit lagi. Tuhan Yesus tetap memaparkan gambaran tangan Tuhan yang memberkati mereka yang murni hatinya. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka yang menghidupi ajaran-ajaran Kristus. Bahkan di tengah situasi yang tidak mudah ini, Yesus berkata begini, diberkatilah engkau. Berbahagialah engkau. Kalau saudara sedang berjalan, berusaha memegang kebenaran itu dan menjaga murni hatinya, Tuhan tahu. Amin. Tadi di ibadah yang pertama saya berbagi tentang cerita ini. Tentang satu kali ulang tahun gereja, saya lupa ulang tahun yang keberapa. Kami berdua, saya dengan Pak Kris ngobrol di bawah, di pastori, di rumah di bawah. Jadi saya bilang begini, Kris, pasti nanti ada kue besar dari jemaat yang baik, terus ada lilin, terus dibilang, Bapak Gembala dan Ibu Gembala silakan tiup lilinnya, selamat ulang tahun ya. Terus saya sama Pak Kris kami bercanda, saya bilang begini, kenapa ya kita enggak seperti hamba-hamba Tuhan di Jawa sana?
Kalau ulang tahun dapat ini dari jemaat, ada rumah, ada mobil, jadi kami sedang mengasihani diri tanpa saudara tahu. Saudara kan nggak pernah tahu kan cerita ini. Jadi kami berdua bicara, nggak ada yang lain, nggak ada kamera CCTV juga nggak ada. Tapi kami berdua bicara, ya kenapa kita nggak kayak hamba Tuhan di Jawa ya? Karena begini, kita kalau ngobrol dengan mereka, ini dari jemaat, ini dari jemaat, ini dari jemaat, ini dari jemaat, begitu-begitu kan ceritanya. Terus ya manusiawi lah ya. Terus saya bilang, kenapa kita nggak kayak hamba Tuhan di Jawa ya? Terus selesai acara, jadi di hari yang sama saudara, di hari yang sama seorang bapak telepon dari Jakarta. Beliau bilang begini, Pak Kris kapan akan ke Jakarta? Saya ada perlu dengan Bapak. Oh nanti Pak selesai ulang tahun gereja kami akan ke Jakarta besok. Oke, saya akan ke rumah Bapak. Dia sudah tahu alamat rumah kami, rumah kontrak kami. Kenapa hari itu kami sedang butuh uang untuk membayar rumah kami karena setelah semasa kerusuhan kami menyekolahkan anak-anak di Jakarta, lalu rumahnya kami kontrak. Dan orangnya bilang kami tidak mau meneruskan, ibu tidak bisa kontrak lagi, beli saja. Ibu sama bapak ambil saja rumah ini, beli, bayar. Nggak ada uang untuk bayar rumah saudara. Tapi hari itu kami ke Jakarta, hari yang ditentukan datang mobil mewah itu ke rumah kami. Lalu supirnya turun, supirnya bilang, ini Pak Kris ya? Iya, Bapak sudah terbang ke Singapura, tapi Bapak menitipkan ini untuk Pak Kris. Lalu itu map, satu map itu di staples semuanya. Lalu suami saya bawa masuk, yuk si bapak itu gak datang. Tapi ini yang dia berikan. Kami buka saudara, kami buka. Ternyata di dalamnya ada 2 buku travel check. Kalau travel check nominalnya sudah ada di setiap lembarnya. Jadi 2 buku travel check itu ketika kami hitung jumlahnya, saudara itu gak ada pernah di tabungan kami. Tapi hari itu kami bersujud di bawah tempat tidur kami, di depan tempat tidur kami minta ampun sama Tuhan. Maksudnya begini loh, ketika kamu menjaga hatimu murni, Tuhan juga tahu memberkatinya. Saudara, rumah itu kami bayar. Dan maksud saya begini, saya enggak punya kesaksian ini dari jemaat, ini dari jemaat, ini dari jemaat. Tapi saya mesti punya kesaksian ini dari Tuhan. Sampai hari ini Pak Kris selalu memasang awningnya dengan tulisan House of Grace. Kenapa? Ini rumah kasih karunia. Mau kamu di hutan, mau kamu melayani Tuhan dengan hati yang murni, di pelosok kemanapun, Bapak tahu. Dia bilang, berbahagialah, diberkatilah engkau. Saudara, hidup di masa sekarang ini bukanlah hal yang mudah. Mayoritas dari kita mengalami penghasilan yang menurun. Kita berjuang melakukan apapun juga. Sementara kita berjuang, kita melihat orang-orang yang melakukan hal yang jahat, tapi kok berhasil. Dan kita mulai tertarik, mulai memikirkan untuk coba melakukan hal yang sama. Karena kenapa? Saya juga kurang kok. Sing ada yang tahu mo. Enggak. Tuhan tahu. Tuhan sedang bilang, diberkatilah engkau. Amin. Keadaan ini akan membuat kita semakin tergoda untuk bersikap pesimis. Bukan saja untuk bersikap apatis, tapi kita akan tergoda untuk menjadi orang yang memanfaatkan orang lain untuk keuntungan kita. Jangan. Saudara ingat, di tengah dunia yang makin sulit dan jungkir balik ini masih ada tangan Tuhan yang memberkatimu. Amin.
Apalah artinya jika kita memperoleh sesuatu, tapi hati nurani kita tidak punya damai sejahtera? Apa artinya jika kita memperoleh harta dengan cara yang keliru, tapi pada saat yang sama Tuhan dikecewakan, Tuhan berduka dengan perilaku kita. Jadi saya tidak panjang, saya akhiri di sini. Saya panggil tim worship, mari kita bersama-sama. Di dalam dunia yang tidak mudah ini, mari pelajari untuk tetap hidup sebagai murid Kristus yang bukan hanya melihat realita buruk di sekitar kita, tapi kita tetap akan berjalan, sementara berjalan dengan memahami ada tangan Tuhan yang tetap memberkati kita. Saudara dan saya, kita akan tetap bisa mendengar Tuhan yang bilang begini, berbahagialah Yoti, berbahagialah Riz, berbahagialah John, berbahagialah saudaraku. Amin. Diberkatilah engkau oleh tangan Bapa yang di surga yang melihat kepada hidupmu. Amin.